tadi caption itu namanya content writing. Jadi kata atau kata-kata yang menggambarkan konten visual yang ada itu namanya content writing atau caption gitu. Lalu yang kedua ada copywriting. Bedanya content writing dan copywriting itu apa? Kalau copywriting adalah kata atau teks pada desain visualnya. Jadi kata-kata yang ada di desain visualnya yang kita buat namanya copywriting gitu. Nah, yang terakhir ada visual content. Kalau visual content ini itu visual content adalah desain yang kayak tadi. Desain kontennya itu gimana sih? Itu namanya visual content. Nah, visual content ini merupakan content writing. Nah, kalau kita lihat gimana sih cara buat caption yang menarik gitu ya. Ada ketentuannya nggak sih supaya caption saya tuh terlihat profesional, menarik, membangun interaksi gitu. Nah, ternyata ada beberapa caranya nih, ada beberapa tips and triknya. Yang pertama, jangan lupa pakai tatanan ejaan yang sesuai dengan EYD gitu ya. Jadi bahasa huruf besar, huruf kecil pun harus disesuaikan di caption kita. Jangan sampai caption kita terkesan nggak profesional karena dihandle sama orang yang kurang profesional gitu. Karena EYD ini akan sangat berpengaruh terhadap caption yang kita buat, terhadap ketika customer kita ngelihat caption kita berantakan, pasti kan mereka, ini brand profesional gak sih? Dihandle oleh tim yang bagus gak sih? Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, jangan lupa tulis bagian terpenting di awal caption. Jadi, bagus banget kalau kita buat caption, di-highlight langsung di awal. Misalnya, caption yang kita upload itu tentang promosi produk. Langsung di-highlight promo itu promo apa sih di awal caption. Jangan sampai kita terlalu bertele-tele nih. Bertele-tele, tapi informasi utamanya justru ditaruh di akhir. Akhirnya justru banyak yang nggak baca. Karena habitnya masyarakat Indonesia tuh mereka nggak mau nih lihat sesuatu yang bertele-tele atau yang lama. Mereka langsung pas ngeliat konten, mereka langsung dapet intinya tuh apa sih konten. Baru ketika konten itu menarik, mereka baru deh baca caption yang panjangnya itu gitu. Nah, yang ketiga, jangan lupa sertakan call to action yang jelas. Kenapa? Supaya audiens kita atau customer kita tahu sebenarnya ini konten arahnya mau kemana sih? Sebenarnya ini konten tujuannya untuk ke customer tuh apa? Untuk ngajak beli kah? Ngajakin dapat promo kah? Atau misalnya mengedukasi kah? Atau misalnya ngajakin orang join kontes, join giveaway. Itu harus jelas call to action-nya. Nah, yang terakhir ini ada juga, jangan membuat caption yang terlalu panjang. Kenapa? Karena balik lagi ke habitnya masyarakat Indonesia ini, dia kurang mau baca caption yang panjang kali lebar, kali tinggi bahkan ya. Jadi buat caption yang simple aja, simple tapi edukasinya nyampe. Gitu ketika customer atau audiens lihat konten kita, mereka tahu nih, brand A tuh yang lagi bikin konten buat ngepromosiin produknya yang ini. Oh, ternyata produknya tuh misalnya produk Dripsuit ya, produk yang buat rendah gula gitu, yang bagus buat diet. Langsung di highlight itunya aja. Jadi jangan bertele-tele ke A dulu, ke B dulu, akhirnya mereka nggak dapat informasi intinya gitu. Nah, kenapa sih kita perlu buat copywriting yang bagus untuk jualan? Pasti kan ada alasannya. Banyak audiens yang istilahnya banyak audiens tuh yang nangkep, yang mau baca caption lebih dalam itu ketika mereka udah baca copywritingnya dulu. Kenapa? Karena copywriting ini kan kita highlight di desain visualnya kan. Jadi ini kunci utamanya nih ketika kita membuat konten. Kenapa? Pertama nih, kenapa kita harus perlu copywriting sebagai sarana untuk berjualan? Pertama, copywriting itu adalah salah satu langkah cepat dan efisien untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi ketika kita membangun konten, customer atau audiens itu lihat hal pertama kali itu dari copywriting. Copywritingnya menarik atau enggak sih? Atau misalnya diskonnya oke atau enggak nih? Bikin ada rasa urgensi atau enggak? Itu dilihat dari si copywritingnya gitu. Nah, selain itu, copywriting pun bisa menyampaikan pesan dengan kreativitas. Jadi orang nggak perlu lihat caption dulu panjang-panjang kali lebar itu, mereka langsung dapat nih intinya dari si copywriting ini gitu. Nah, ketika kita bangun sebuah konten, copywriting itu juga bagus untuk meyakinkan pelanggan.
meyakinkan pelanggan untuk beli saat itu juga atau enggak. Misalnya kita membangun sebuah konten promo gitu ya. Promo diskon misalnya buy one get one. Kalau misalnya kita cuma kasih diskon buy one get one gitu ya, itu belum tentu customer atau audiens bakal beli produk kita hari itu juga. Coba kalau misalnya kita masukin promo buy one get one hanya berlaku hari ini. Kalau misalnya customer yang interest, yang tertarik sama produk kita, otomatis mereka akan beli saat itu juga karena mereka merasa, oh ini promonya hari ini juga. Jadi ada rasa urgensi yang ditimbulkan dari sisi copywriting itu, gitu. Nah, di sini ada beberapa tips and trick gimana sih cara membuat sebuah copywriting yang menarik di sosial media, ya. Yang pertama, buatlah copywriting yang lebih menonjolkan alasan dan jangan terlalu membanggakan produk. Jadi kita kasih alasan nih kenapa sih audiens atau customer kita harus membeli sebuah produk, harus membeli produk kita. Kenapa? Apa sih kelebihannya produk kita dibandingkan produk yang lainnya? Itu harus di-highlight di situ, gitu. Nah, di sini ada salah satu contohnya nih, teman-teman. Misalnya, jangan menulis gula cair terbaik untuk diet kamu. Tapi tulislah bebas kalori berlebih dengan gula cair dari drip sweet. Jadi lebih istilahnya lebih tonjolkan manfaatnya. Jangan ajakan untuk beli aja, tapi tonjolkan manfaatnya, solusi yang kita tawarkan untuk customer kita tuh seperti apa sih dari produk ini. Tawarkan di situ, gitu. Nah, lalu yang kedua, lakukan analisa. Analisa sebenarnya apa sih yang customer cari dan keluhkan. Jadi ketika kita membuat konten pun kita harus meriset. Makanya kan step pertama tadi kita riset dulu nih apa sih yang sedang tren, apa sih konten marketing kita yang paling disukai sama customer kita. Itu kita riset sebenarnya customer tuh lagi butuh apa, lagi mencari informasi apa, lagi mengeluhkan apa tentang kondisinya saat ini gitu. Jadilah solusi atau problem dari mereka gitu. Jadi konten yang kita buat nggak cuma sekedar hanya promo produk, nggak cuma sekedar hanya interaksi biasa atau edukasi biasa, tapi nggak mengandalkan riset terlebih dahulu. Kita pun harus meriset terlebih dahulu nih sebenarnya customer tuh lagi mengeluhkan apa sih. Nah dari situ ada problem dan ada solusinya. Biar kita menjadi solusi dari masalahnya si customer kita gitu. Nah ini ada contohnya, ada salah satu contoh. Jadi kalau di sosial media itu jangan menulis kami adalah gula cair stevia pertama di Indonesia. Ini kan lebih menonjolkan atau lebih membanggakan produk. Kita adalah gula cair stevia pertama di Indonesia loh. Tapi benefitnya buat customer atau buat audiens itu apa? Kalau misalnya drip sweet ini gula pertama di Indonesia, nggak ada kan? Nah baliklah dengan kata-kata drip sweet telah teruji secara klinis. Harga kompetitif, manisnya tetap terjaga. Jadi balik dengan kata-kata drip sweet ini produk yang kita buat itu tuh udah teruji secara klinis. Jadi aman digunakan, harganya pun kompetitif gitu. Jadi manisnya pun tetap terjaga buat keluarga gitu. Jadi harus tonjolkan sisi benefitnya, solusinya buat audiens atau buat customer kita tuh apa. Jangan cuman kita infokan kita adalah gula pertama di Indonesia. Ya terus apa kalau misalnya kalau gula pertama buat customer kita gitu kan? Nggak ada. Nah, lalu yang ketiga, buat copywriting yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik dan fokus atau tidak menggunakan kata-kata umum. Jadi kalau kita mau bangun sebuah copywriting, kita harus membangun sebuah kreativitas di diri kita sendiri. Kita harus membuat copywriting yang ketika audiens lihat konten kita, lihat konten sosial media kita, mereka tuh langsung berhenti sejenak buat baca. Itu yang dinamakan kreativitas dan dinamakan kita nggak membuat kata-kata yang emang biasa orang lakuin gitu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi jangan menulis gula cair stevia murah dan aman dikonsumsi. Itu kan kayak cuma kata-kata yang emang udah biasa dipakai sama brand-brand lain kan atau shop-shop lain yang emang produknya murah dan aman dikonsumsi. Tapi lebih menonjolkan sisi lainnya. Misalnya kombinasi gula cair stevia ini manis dan rendah kalori, cocok dikonsumsi setiap hari. Jadi lebih tonjolkan
gula cair stevia tuh gula yang seperti apa sih? Dia tuh gula rendah kalori misalnya, atau misalnya gula yang cocok dikonsumsi setiap hari. Jadi kasih info yang dari sisi berbeda, jangan cuma ini aman, murah, ya kalian harus beli. Jadi kasih, kenapa sih kalian harus beli? Misalnya gula stevia ini gula yang manis, rendah kalori, yang emang sehat buat keluarga kalian gitu. Nah, di sini ada lagi nih tips and triknya yang lain. Yang keempat, buatlah copywriting yang ringkas, padat, tepat, dengan begitu jadi lebih meyakinkan. Jadi kalau kita buat copywriting itu jangan terlalu panjang, apalagi jangan sepanjang caption ya. Kenapa? Karena kalau kita mau jalankan kalau kita mau jalanin iklan itu baik itu di Instagram, Facebook ataupun LinkedIn, itu ada maksimal ketentuannya. Kita maksimal cuma bisa taruh teks di dalam desain itu cuma 20%. Jadi otomatis nggak perlu terlalu banyak copywriting yang panjang kali lebar. Kita buat copywriting yang simple, padat tapi teredukasi customernya gitu. Nah, di sini ada contohnya nih, jadi kalau kita buat copywriting, jangan menulis konsumsi gula berlebih berpotensi membuat kamu terkena beragam resiko penyakit loh. Itu kan kayak panjang banget. Sementara ketika orang ngelihat konten sosial media itu, mereka belum tentu langsung ngebaca hal yang sepanjang itu, kata-kata yang sepanjang itu. Jadi coba tulis dengan misalnya hidup sehat tanpa gula. Jadi langsung to the point, ke hal utamanya, langsung di highlight tujuannya. Kita mau ajak nih audiens buat hidup sehat tanpa gula yang berlebihan manisnya, tanpa gula yang nggak sehat gitu. Jadi hidup sehat tanpa gula gitu. Jadi langsung to the point ke hal yang emang ingin kita sampaikan secara inti, supaya audiens pun langsung baca nih, langsung stop dulu. Karena kan kalau kita jalanin iklan di sosial media kan banyak nih pesaingnya, nggak cuma kita doang yang iklan. Nah, di sini kita sebagai konten kreator dituntut untuk membangun konten yang membuat audiens itu bisa loh nge-stop konten kita untuk baca lebih detail gitu. Nah, di sini kalau kita udah belajar tentang copywriting, kita ada challenge lagi nih. Tadi kan Bapak dan Ibu sekalian udah buat caption sebelum materi copywriting. Nah, di sini kita mau lihat perbedaan materi sebelum dan sesudah tuh gimana sih perbedaannya hasil captionnya gitu. Nah, di sini kita mau challenge juga Bapak Ibu pelaku industri untuk buat caption yang relate sama desain dari gambar ini gitu. Nah, ini konten yang kita tonjolkan lebih ke konten interaksi, konten yang meningkatkan engagement rate di sosial media kita. Konten yang membangun engagement rate itu sebenarnya kontennya tujuannya untuk apa sih? Gitu. Karena ketika kita membangun sebuah konten, mendevelop konten sebuah di sosial media, itu kunci utamanya di engagement rate. Konten kita dinyatakan berhasil, minimal banget dari engagement rate-nya tuh ada, bagus atau enggak. Nah, engagement rate itu yang bagus berapa sih? Engagement rate itu yang bagus minimal 2%. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ini udah jalanin Instagram bisnis, bisa langsung dianalisa nih. Kira-kira dari konten sosial media saya yang udah saya jalani selama ini, engagement rate-nya berapa sih? Udah bagus atau belum? Kalau misalnya udah bagus, bisa langsung dianalisa ke depannya, dieksplor lagi lebih dalam dari sisi kreativitasnya. Kalau misalnya belum bagus nih, ternyata masih di bawah 2%, bisa lagi dieksplor, ternyata tren sekarang tuh begini loh kontennya buat dapetin engagement dan followers gitu. Jadi nggak cuman kita membuat konten itu berdasarkan keinginan kita sendiri, berdasarkan analisa, menurut saya ini konten bagus, tapi nggak berdasarkan data yang ada gitu. Karena ketika konten kita engagement rate-nya tinggi, otomatis jangkauan yang kita dapatkan pun semakin tinggi di sosial media. Nah, dari jangkauannya semakin tinggi, otomatis followers yang nyampe ke sosial media kita pun semakin banyak gitu. Itu kan tujuannya dari ngelakuin promosi di sosial media kan buat dapetin jangkauan setinggi-tingginya, buat dapetin exposure setinggi-tingginya, buat dapetin akhirnya orang nge-follow brand karena interest sama produk kita. Itu tujuannya kan. Nah,
Di sini ada salah satu contoh eh, konten konten yang kita challenge lagi nih Bapak dan Ibu sekalian untuk buat konten dari gambar di sebelah sini. Jadi ini konten interaksi yang bisa banget dipakai buat ningkatin followers dan engagement rate gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung buat caption. Kita challenge lagi, kita kasih waktu 5 sampai 10 menit. Buat Bapak dan Ibu sekalian bisa buat caption dari gambar ini. Ini salah satu gambar interaksi, bisa dijadikan juga giveaway untuk meningkatkan followers. Di desainnya sendiri ada kata-kata copywriting. Sini, ini namanya copywriting ya. Ini namanya copywriting yang ada di gambar visual ini copywriting. Yang caption yang Bapak dan Ibu mau buat sekalian namanya content writing gitu. Secara keseluruhan ini namanya content marketing. Nah, copywritingnya sendiri di sini, yuk temukan jalan yang benar untuk mendapatkan Dropsuite. Jadi langsung ajakan aja nih, ayo audiens gitu, cari Dropsuite, jalannya lewat mana sih gitu. Nah, coba dibuat captionnya, kita challenge lagi apakah ada perbedaan dari tips and trick yang udah saya share sebelumnya. Kita kasih waktu 5 sampai 10 menit. Di sini nggak ada benar yang salah, bisa langsung dieksplor kreativitasnya. Kalau misalnya udah nemu ide untuk captionnya, bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti akan kita bahas dan sharing sama-sama. Kira-kira kurangnya di mana sih caption A, gitu ya. Caption B, kira-kira kelebihannya di mana? Kita akan kita bahas.
Oke, untuk Bapak, Ibu, pelaku industri sekalian yang ingin bertanya tentang copywriting, tentang konten, tentang insight sosial media, bisa langsung tulis di kolom chat ya. Jadi nanti bisa sambil kita bahas.
just call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no